manajer, pasti sedikit banyak ada satu dua hal yang wah saya harus dapat penjelasan. Oleh karenanya berkenan dengan tidak mengurangi rasa hormat barangkali dari para alim, para ulama, para ustadz yang mau menyampaikan sesuatu pertanyaan. Di belakang ada 2, 3, 4 dulu ya kayaknya. Nah, mohon izin panitia agar diberikan mic-nya. Di belakang beliau guru saya juga, Ustaz Adi Priyono. Di belakang dulu sarana biar sesuai dengan yang angkat tangan. Mohon izin oke. Dari belakang dulu udah oke. Jadi kelihatan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Abadi. Menarik sekali pada buku hari ini. Saya hanya menanyakan yang pertama, bagaimana sikap forum komunikasi umat, forum komunikasi ulama wajah terhadap para ulama yang saat ini diduga bersekongkol dengan kaum kafirin dan diduga juga meneruskan Islam Nusantara yang dulu pada era tahun 80-an pernah ada gerakan Islam liberal oleh Majid. Saat itu ketika saya aktivis IMM di Keramat Raya 49, saya menanyakan, Kiai, kenapa kok ada istilah ingin mengubah aktis? Ya, Roh Waris mengatakan nanti dijawab pada asal. Nah, sampai beliau meninggal gak dijawab sampai hari ini. Saya masih ingat. Jadi tiada aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Aku berjanji mengakui Tuhan hanya Allah dan mengakui Tuhan tiada selain Tuhan. Jadi artinya dibulak-balik begitu. Yang kedua, tadi Kiai mengatakan tentang khilafah Islamiyah. Saya setuju kalau khilafah itu memang kepemimpinan Islam yang harus ditegakkan. Nah, cuman ya metode sesuai dengan sejarah. Memang di PPKI maupun PPKI pernah ada hambatan, yaitu kelompok Indonesia Timur yang dikomandani oleh Albert Arnold Maramis. Waktu itu boikot akan keluar dari NKRI. Ya ini tadi perlu disosialisasikan supaya nanti terjadi benar. Saya punya prediksi 2024 memang Indonesia menjadi pelopor. Jadi itu pertama sekali tadi. Mudah-mudahan para kiai, para ustadz bisa memberikan penjelasan tentang gerakan-gerakan yang sekarang diduga bersekongkol dengan kaum kafirin, bahkan yang menampakkan diri gerakan Islam Nusantara. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab dari pagi. Apa dikumpulin aja? Baik. Tadi yang sepuluh mendingin guys yang sebelum yang 10. Ini yang di depan, yang di belakang nanti soalnya baru depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madali Jamaah Istiqomah. Ada 2 pertanyaan.
Aswaja ini kan diklaim oleh teman kita nih, tetangga kita. Ya, tahu lah. Aswaja, dia mengklaim bahwa bahwa kami adalah Aswaja. Tetapi ya tadi itu, kenapa miring-miring ke Isnus? Ya enggak? Yang kedua, dalam Al-Quran Badatun Taibatun Walaupun Gofur. Nah, di ayat ini di mana tekanan khilafah atau imamiyahnya. Ya. Jadi dalam ayat ini di mana tekanan atau ada nuansa khilafahnya atau imamiyahnya, padahal di dalam Al-Baqarah ini jangan terjadi khalifah. Sementara di surat apa kalau saya Badatun Taibatun Walaupun itu sebenarnya umum sekali gitu. Di mana tekanan khalifahnya di ayat itu. Itu aja barangkali. Terima kasih. Hidup mulia ataupun mati secara mati syahid. Berbagai negara itu cita-citanya mendirikan khilafah Islamiyah dengan berbagai macam nama itu, dengan berbagai macam nilai perjuang berbagai negara. Dengan satu komando kita ingin satu komando di dunia Islam ini dipimpin oleh satu imam, satu khalifah. Sebagaimana Kristen dipimpin oleh satu komando Roma Italia. Dan ini cita-cita mulia kita. Berbagai negara terus bergerak puluhan ratusan tahun semenjak sebelum saya lahir, kata Bapak tadi. Berbagai kajian, seminar, bedah buku dan segala macam. Dan kita berlarut-larut perjuangan ini terus berlarut-larut. Bagaimana pergantian waktu Nabi saja kata Al-Mukarram dari Nabi meninggal Senin keberkahan dari ditunda dulu. Nah, kini tertunda itu sudah sangat lama. Dan action saya sebagai anak muda, saya belum berani bilang saya seorang ulama, anak muda. Kapan kita rasanya bukan bosan ya? Bukan bosan. Saya ikut tuh di Sumatera Barat. Saking tak sabar saya di Sumatera Barat dengan rantai segala macam itu perguruan-perguruan yang ingin mendirikan negara apa Islam. Kalau di sini dulu namanya ingin negara Islam dengan mimpi kata orang-orang dulu. Ya, ada dosen saya di sini nggak sedebut sudah almarhum. Kamu dengan mimpi mendirikan negara Islam atau berapa Islam. Dari perjuangan itu kapan kita ya actionnya ini ya dari mana negara mana sebagai pelopor ini? Apakah kita kata Al-Mukarram Bapak Imam Hamid dan tadi anak guru saya, guru besar kita Sarabu dulu ya sudah ada juga luar negeri yang nawar ke sini. Ya, saya pengen itu apakah Arab Saudi apa negara apa ya untuk menyatu kita secara mendunia. Secara mendunia perkumpulan ini untuk menyatukan berdirinya khilafah Islam. Jangan hanya terus kajian saja ya. Dan siapa itu yang menjadi tokoh atau umat-umatnya dari berbagai negara. Dan ini mensponsori Pak. Ya mohon maaf saya bukan tidak menghargai buku ini, saya sudah dapat 2-3 seminggu yang lalu panitia bagikan ke saya. Alhamdulillah secara apa saya baru bukanya di sini pakai segel saya terima Pak. Saya buka di sini belum saya baca, bukan jenuh, mohon maaf bukan jenuh, tapi saya pengen sekali ada action di antara kita ini umat-umatnya. Setelah ini kita harus action. Kemarin ada tawaran di sini waktu pertemuan dengan malam mantan dosen Pak Dr. Suhari di sini Pak ya. Ada kami bentuk korup mubalik PTDI. Dan ini actionnya mungkin saya yang kurang tahu sampai sekarang udah berapa hari satu. Dan action ini walaupun kita tidak secara mendunia, paling tidak kita kan bisa bersuara dari orang bawah terus ke atas berkata siapa di Indonesia ini ya. Figuran-figuran kita atau jago diplomasi kita yang akan bisa menskop dunia. Contoh Pak Dr. Suhari waktu silaturahmi kita di sini hari Minggu dulu, dia sudah skop negara dunia. Contoh saja itu. Mungkin ada tokoh-tokoh lain yang bisa berbicara secara dunia. Kalau saya mungkin untuk Pariaman aja Sumatera Barat belum bisa didengar. Ada ini untuk Indonesia seperti kita ini. Dan ini mungkin sebetulnya banyak saya catat, banyak juga teman-teman sangat berantusias sekali mau saya dan kita sama-sama nilai perjuangan dari berbagai daerah, dari berbagai latar organisasi yang berbeda, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Mudah-mudahan kita terhadap orang-orang Islam
Ya, banyak sekarang ini pejabat Islam, umat Islam, tokoh-tokoh Islam yang memusuhi kita sendiri. Kita bilang radikal, ceramah gini, jangan terlalu keras. Nanti bingung juga kita kan. Dan mudah-mudahan ini saya nak mendapat maaf dengan gaya bicara saya agak terlalu keras mungkin, cuma bersemangat berapi-api ya. Kalau ilmu saya terus menuntut ya kemana insya Allah saya kejar terus. Mudah-mudahan ini kita bersama mendapatkan action setelah ini. Mudah-mudahan setelah 27-28 Agustus ini ada daurah ulama se-Jabodetabek. Setelah itu saya berharap ada action dan tidak di antara internal kita Indonesia aja dulu. Sebelum berangkat delegasi kita untuk utusan ke luar negeri untuk berdirinya. Akhirnya saya pernah diminta untuk mengkaji secara lebih mendalam masalah itu. Jadi ada pertemuan ulama waktu itu di daerah Cipayung, kita membahas secara khusus tentang masalah Islam Nusantara itu. Dan setelah kita kaji itu memang sebetulnya itu proyeknya RAND Corporation itu, dan itu atas juga inisiatif dari RAND Corporation. Jadi RAND itu adalah satu kayak foundation ya, satu yayasan yang itu nirlaba, yang kebijakan atau kajian-kajian dan penelitian mereka itu dipakai oleh negara-negara besar, terutama kajian terhadap kebijakan negara. Nah, di dalam buku yang dikeluarkan oleh RAND itu salah satunya di situ disarankan untuk membangun jaringan Islam moderat, Muslim moderat. Nah, Muslim moderat itu dijadikan di situ. Muslim moderat itu adalah Muslim yang menerima demokrasi, menerima sekularisme. Sedangkan Muslim yang tidak moderat, radikal, itu adalah Muslim yang menolak demokrasi, kemudian ingin menerapkan syariat Islam. Nah, sekarang mereka membuat jaringan yang namanya Muslim moderat. Nah, di Indonesia itu sebetulnya sudah mulai di eranya Pak SBY. Pak SBY itu sudah dimulai ada Islam moderat dulu. Kita kenal Islam moderat. Dan diadopsi terus, dikelola sedemikian rupa. Karena dulu Islam moderat banyak mendapatkan perlawanan, terutama dari sisi istilah. Kemudian dibuat istilah-istilah yang mungkin barangkali bisa diterima. Nah, salah satu istilah yang dipakai itu adalah Islam Nusantara. Sedangkan yang membawa sekarang istilahnya satu organisasi yang dianggap sebagai organisasi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu al-mukarram yang terkait dengan masalah ini. Sebenarnya yang kedua itu memang isu sebenarnya, isu politik. Jadi pada rapat BPUPK itu sebetulnya tokoh-tokoh Islam pada saat itu menginginkan terbentuknya negara yang tegak di atas Islam, gitu Islam. Sementara yang kelompok-kelompok nasionalis, di situ ada Soekarno, kemudian ada Pak Muhammad Yamin, ada Hatta, gitu. Mereka menginginkan terbangunnya negara sekuler. Tetapi karena desakan tokoh-tokoh Islam saat itu sangat-sangat kuat, maka kemudian mereka membuat satu isu. Sebetulnya itu isu sebetulnya. Satu isu bahwa kalau nanti Indonesia itu dibikin negara Islam, negara yang tegak di atas agama, maka kaum muslimin yang ada di timur itu akan melepaskan diri kan gitu. Ya kan gitu. Nah, itu sebetulnya di intrik-intriknya itu akhirnya disepakati itu Piagam Jakarta sebetulnya pada tanggal 22 Juni ya waktu itu. 22 Juni itu sudah disepakati Piagam Jakarta yang bunyi pertama di sila Pancasila itu adalah dengan kewajiban yang menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu sebetulnya sudah umat Islam itu sudah kompromi benar gitu, sudah baik hati, terlalu baik hati. Tapi pada tanggal berapa itu? Tanggal 18 Agustus itu kalau kita lihat di dalam literatur sejarah, itu akhirnya Piagam Jakarta itu dihapus secara sepihak. Jadi Piagam Jakarta itu dihapus secara sepihak. Lagi Mukodimah Undang-Undang Dasar 1945 itu dihapus tanggal 18. Makanya Pak Ki Bagus Hadikusumo itu waktu sidang tarjih di Muhammadiyah betul-betul marah besar gitu. Karena dengan sepihak kelompok nasionalis menghapus
7 kata-kata itu. Jadi penghapusan 7 kata-kata itu sebetulnya kalau menurut Buya Hamka itu adalah tindakan curang istilahnya. Tindakan curang, tindakan apa? Berkhianat istilahnya. Tindakan berkhianat dari tokoh-tokoh nasional. Orang umat Islam itu sudah kurang kompromi apa gitu. Sudah kurang kompromi apa, tapi ternyata juga di apa namanya? di cook istilahnya itu. Itu apa namanya kalau kita lihat di dalam literasi sejarah. Makanya pada saat terjadi di sidang konstituante pada tahun 56, 55, 56 itu tokoh-tokoh Islam juga semakin keras gitu, ingin menegakkan negara yang tegak di atas Islam. Ya. Maka muncul kan kemudian ada DITI atau Sulirio itu juga dari Masyumi sebetulnya. Ya. Dan itu mungkin barangkali. Nah sebetulnya gini, di diskusi di BPUPKI itu sendiri itu Pak sama satu contohnya adalah di situ disampaikan oleh Pak Nasir ya salah satunya. Bukan Pak Nasir juga Subhanallah. Itu ada tokoh Islam yang mengatakan begini, kalau bapak-bapak menginginkan satu negara yang bisa menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan juga bisa melindungi pluralitas, keragaman agama, keragaman suku, maka tegakkanlah negara Islam. Tegakkanlah negara yang berdiri di atas asas Islam. Karena kan seakan-akan begini ya, kalau ini negara itu ditegakkan di atas Islam, itu seakan-akan Islam itu kan dianggap juga becus mengatur keragaman. Padahal di dalam mengatur keragaman hukum Islam itu justru paling berpengalaman. Khilafah Islamiyah itu yang terbentang kekuasaannya 2/3 dunia itu sangat plural. Tapi justru umat-umat non-Muslim itu malah lebih senang diatur di bawah syariat Islam dibandingkan syariatnya orang-orang Romawi. Itu menunjukkan kepada kita sebetulnya hukum-hukum Islam itu juga capable di dalam mengatur masalah-masalah pluralitas, termasuk di dalamnya agama, pluralitas agama. Tidak ada satupun ajaran di dalam Islam, kata ajaran demokrasi yang mengatakan la ikraha fiddin. Karena itu paling menenggang gitu dah, paling toleran gitu ya. Kita sih juga nggak boleh memaksa orang non Muslim masuk ke dalam Islam. Kita nggak boleh memberangus ibadah mereka, itu nggak boleh. Bahkan di dalam fikih, kalau ada orang non Muslim membawa khamar, dan khamarnya kita rampas, kita pecahin, kita wajib ganti. Itu di dalam fikih. Nggak boleh semena-mena. Jadi agama kita, agama Islam sebenarnya paling toleran. Tapi sekarang isunya kalau nanti negara Islam didirikan, Indonesia diatur pakai syariah, orang kafir dibunuh semua, diusir semua, kan begitu opini. Padahal nggak pernah seperti itu. Negara Madinah yang didirikan Nabi itu juga kurang, tidak hanya dihuni oleh kaum muslimin. Mungkin barangkali al-mukarram yang dirahmati Allah. Berikutnya tentang klaim aswaja. Nah, kita posisi bagaimana ya? Saya itu juga bingung dari kadang-kadang itu. Karena ini juga kawan-kawan saya semua. Yang sekarang dari Banser macam-macam itu banyak kawan saya. Bahkan mungkin banyak itu yang dulu ngajinya juga kawan saya. Yang ngakunya juga Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau sikapnya terhadap khilafah seperti itu, terhadap rejim seperti ini malah deket-deket. Kalau di dalam aswaja itu aib namanya. Kalau ulama itu sampai mendatangi penguasa itu kan dianggap aib sebetulnya. Bahkan makalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu berat-berat kalau masalah ini. Idza ra'aital alim yukhalitu sultana mukhalithatan kasiratan fa'lam annahu risun. Kalau kamu melihat ada seorang alim, dia itu bergaul dengan penguasa dengan pergaulan yang sangat erat, maka ketahuilah dia itu pencuri. Dan di dalam hadis Nabi pernah mengatakan, man bada java wa man ittaba soida gofala wa man dakhala babda sultani uftitina. Barang siapa orang yang masuk di pintunya para penguasa, maka dia akan diberi fitnah. Dan tidaklah seorang alim yang dia itu mendekati penguasa sejengkal kecuali Allah akan menjauhi dia. Di dalam makalah ulama Ahlussunnah juga disebutkan
man tawaddu'a li ghaniyin li ajli ginahu dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa orang yang tawadhu pada orang kaya karena kekayaannya 2/3 agamanya hilang. Nah sekarang kita malah tawadhunya sama oligarki. Tadi saya deg-degan juga waktu Kiai Hamidun bilang nih Perindo masuk di sini juga banyak. Saya juga hampir Pak. Ternyata Masya Allah masih tegar ini ya. Kita doakan dan tetap tegar. Amin. Karena Al-Baqir itu pernah diminta satu penerbit menerjemahkan buku yang ditulis oleh Al-Hamid Asy'ari. Judul kitabnya itu Marwahul Asadin fi Adami Maji'is Salatin. Ini riwayat-riwayat yang dituturkan oleh para penggandung ilmu. Jadi orang yang ahli dalam ilmu mengenai larangan seorang alim ulama itu mendatangi para penguasa. Aduh serem banget kalau di situ. Mendatangi itu ulama itu cuma satu, amar ma'ruf nahi anil munkar. Bahkan di kitab itu disebutkan kalau ada seorang ulama masuk ke misalnya ke rumahnya penguasa, di situ dia masang gambar-gambar atau misalnya membentangkan karpet yang dari kulit hewan buas gitu. Kalau dia diam di situ berarti dia diam terhadap kemungkaran. Kalau nggak bisa seperti itu ya jangan masuk di situ. Ya kan harus dikritik. Nah, ini kok nggak boleh di dalam agama itu masang gambar itu juga nggak boleh. Tapi kalau dia diam, ya berarti ya begitulah dia. Itu di kitabnya Al-Hamid Asy'ari seperti itu. Makanya kalau tadi mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah, kalau sikapnya justru berbeda dengan pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, berarti dia hanya ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau kita ngikuti pendapat ulama mazhab Syafi'i, Masya Allah kerasnya setengah mati. Bagi terhadap syariah, Masya Allah itu harga mati istilahnya kalau syariah itu. Kalau sekarang kan justru kebalikannya, mati harga. Khilafah sama syariah itu mati harga. Makanya kalau ngomong syariah khilafah nggak berani. Mungkin begitu kalau penilaian saya. Satu lagi Ustaz tentang tekanan khilafah dalam Baldatun Thayyibatun itu. Khilafah itu adalah negara, sistem kenegaraan yang memang dimakolahkan oleh para alim ulama dan juga disabdakan Nabi. Tsumma takunu khilafah al-minajin. Sebetulnya beliau juga mengatakan tentang setelah nubuwah itu khilafah. Setelah khilafah di situ ada mulkan abon, ada mulkan jabariyatan, kemudian ada khilafah al-minajin. Khilafah itu adalah satu sistem pemerintahan yang didesain untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Dan hanya dalam sistem khilafah saja syariat Islam itu bisa ditegakkan secara menyeluruh. Syarat satu negara itu menjadi baldatun thayyibatun wa ruhun ghafur kalau syariat Islam, hukum-hukum Allah diterapkan. Karena orang itu disebut bertakwa ketika dia menjalankan syariat Islam. Kalau satu penduduk satu negeri dia beriman dan bertakwa di situ menjalankan syariat Islam secara menyeluruh, maka Allah akan membukakan keberkahan. Nah keberkahan itulah sebetulnya baldatun thayyibatun wa ruhun ghafur. Mungkin barangkali itu kamu kalau ini saya mungkin buka kaki matu yang nggak tahu saya. Cuma saya tahu Al-Fatihah yang disebut baldatun thayyibatun wa ruhun ghafur, di mana Allah bisa mengampuni kita kalau kita tidak menjalankan syariatnya Allah. Kalau kita nggak total taat pada Allah, kita hanya baru bisa total taat pada Allah kalau syariat Islam total diterapkan. Ya harus kafah. Kalau nggak kafah nggak bisa kita misalnya dapat ampunan dari Allah itu secara total. Ya kita mau ampun kepada Allah, insya Allah diampuni. Cuma kan kayaknya nggak enak nih, kita mau ampun terus, membangun terus juga gitu. Syariat Islam tidak diterapkan, kita diam-diam saja gitu. Allah Baik, berikutnya dari Kiai Armen Hajar, anjuran untuk sosialisasi terus menerus, kalau bisa tiap minggu atau 2 minggu, yang penting sosialisasi terus biar ulamanya semangat saja.
Ya, sebetulnya kalau untuk pergerakan khilafah ini Abu Karam, karena saya juga terlibat di dalamnya. Upaya ini alhamdulillah sudah dilakukan. Saya pribadi juga karena berkeliling di pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Alhamdulillah kabulnya itu jauh lebih banyak mengkabul syariat khilafah. Kalau yang tidak kabul itu biasanya hanya sebagian orang, dan biasanya sudah dapat bisyarah. Bisyarahnya dari penguasa, dari Rasulullah gaji melulu nih. Dan alhamdulillah saya banyak melakukan perjalanan ya di pesantren-pesantren di Jawa Timur. Itu ulama-ulama karismatiknya banyak. Bahkan itu ya dari kalangan istilahnya ulama-ulama yang diklaim dari Aswaja tadi, di Banten, di Jawa Timur, di Jawa Tengah juga seperti itu. Dan alhamdulillah juga masanya jangan salah, mereka banyak. Jadi misalnya Al-Fakir dulu pernah mengadakan acara, ya sama topik-topiknya kayak gini di Banten. Itu di Pandeglang, itu semua datang. Bahkan gurunya Kiai Ma'ruf Amin itu datang di situ. Ya. Abah Surawardi itu mukoriknya ulama Banten. Ini kalau orang NU bacain kitab beliau. Jangan salah, beliau itu gak cuma khilafah, udah apa? Dulu ada Kiai Sayuri, ada Kiai Abdul Somad An-Nawawi, hafal Quran. Dia tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang lama. Anti sama Pancasila, maaf. Anti benar sama Pancasila. Jadi kalau Pancasila gimana? Tauhid. Itu dia bilang, santai aja gitu. Itu padahal orang Aswaja. Mereka mendukung, bahkan ini santri-santrinya, masya Allah itu, santri-santrinya itu disuruh ikut berjuang dalam pergerakan menegakkan syariat dan khilafah. Karena saya ngikutin sendiri, dan juga tokoh-tokoh yang di Jawa Timur, saya kayak keponakannya Kiai Ahmad Siddiq, tokoh nasional ya, Mas Umi, itu juga bareng sama kita. Bahkan ada cucunya ulama karismatik ya di Madura, Mbah Khalil Bangkalan. Itu juga jangan salah, mereka juga mendukung pergerakan itu. Jadi istilahnya itu sebetulnya yang kawan kita itu banyak. Mungkin kita mainnya kurang jauh aja. Ngomong khilafah di sedikit banget gitu. Enggak, yang mendukung khilafah itu jauh lebih banyak sebetulnya. Ya mungkin kalau nggak muncul itu ya karena tadi lihat dulu, jangan-jangan kawan saya atau bukan kawan saya, kan bingung mereka. Nah, insya Allah ini sudah dilakukan, ya, terus pergerakan ini terus dilakukan, dan forum-forum seperti itu banyak dilakukan. Bahkan kajian-kajian khususnya juga banyak, tidak hanya di Jawa Timur ya, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, termasuk di Kalimantan dan di macam-macam juga dilakukan. Makanya kalau kemarin BHP-nya dicabut itu ya wajar gitu. Ya wajar karena mungkin sudah dianggap agak berbahaya, makanya dicabut. Memang untuk menegakkan khilafah ini memang harus dengan amal yang sifatnya sama, nggak bisa sendirian, nggak mungkin dilakukan sendirian. Karena tabiat masalah yang mengharuskan harus dengan kerja yang sifatnya kolektif. Dengan misalnya kalau diserang Belanda, Indonesia diserang Belanda, kita hadapi sendirian mungkin ya kalau mati saya dapat pahala. Cuma dari sisi menyelesaikan masalah nggak bisa. Kalau melawan Belanda ya harus kita bikin pasukan perang juga. Kita organisasi dengan rapi juga untuk mengalahkan Belanda. Tapi kalau sendirian memang nggak mungkin, nggak akan mungkin bisa. Dengan itu para alim, para asatidz yang dirahmati Allah, yang ingin saya sampaikan juga bahwa ini memang harus kita kerjakan bareng-bareng. Dan mungkin kalau beda organisasi sih nggak masalah kata saya. Asalkan apa? Asalkan misi dan visinya itu sama, yakni menegakkan syariat Islam. Jadi dari kalimatillah untuk menegakkan pendidikan pandangan Allah SWT. Baik, mungkin barangkali yang Bapak kapan katanya actionnya untuk mendirikan? Ya kalau khilafah itu memang harus segera mungkin.
Orang para ulama mengatakan ini batas waktunya cuma 3 hari. Kaum muslim itu boleh kosong dari seorang khalifah itu cuma 3 hari. Kalau panjenengan lihat di dalam sirah Umar bin Khattab waktu beliau ketika hampir meninggal dunia, beliau kemudian menunjuk ada 9 orang sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga di antara mereka, yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Dan di situ juga ada sahabat-sahabat lain yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga. Bikin informasi, milih siapa di antara mereka yang akan menduduki tampuk kekhilafan. Di samping beliau memilih 9 orang tim formatur majelis syuronya itu, beliau juga sudah menyiapkan 10 orang pemuda dipersenjatai dengan pedang. Kalau mereka dalam batas waktu 3 hari kok belum bisa mengangkat seorang khalifah di antara mereka, maka penggal aja semuanya. Oh, kita sudah berapa lama kita enggak, maaf, kita itu sudah tahu fikih. Cuma kita ini kadang-kadang jadi orang yang nggak mau ngamalin ilmu. Kita sibuknya malah di demokrasi. Ini saya ya, kepada mohon maaf. Ya mestinya kita fokus di sini. Ngapain kita mohon maaf ya, memilih orang yang tidak punya komitmen untuk menerapkan syariat. Biasanya itu salah bisa. Kalau orang Jawa mau bilang salah diwopo. Ya sebetulnya fokusnya hanya di sini. Terus gimana caranya? Kalau saya pun juga bisa menjelaskan caranya sampai ke arah praksisnya, insya Allah saya bisa. Karena saya juga tanggung jawab kalau ngajak panjenengan menegakkan khilafah, saya juga sudah tahu caranya. Dan mana di negara dunia ini mana yang mungkin? Memang di Indonesia untuk kondisi sekarang masih belum dalam kondisi ya, dari sisi kajian strategis politis ini memang belum memungkinkan. Tapi negara-negara lain kayak Afghanistan, Pakistan itu sangat mungkin. Karena kalau dia berdiri sebuah negara, memang namanya khilafah itu harus punya negara, punya wilayah, punya kedaulatan, punya teritorial. Kalau nggak punya teritorial, ya itu palsu, khilafah palsu. Yayasan itu lebih ledek lagi lebih ledek gitu. Jadi yayasan. Karena Al-Fakir juga dulu sering kalau di kantor ketemu pusat agung, sering juga diskusi juga. Dan di kantor Sutari yang ada di mana itu Supomo itu kita sering diskusi sama dia, pusat agung. Jadi kira-kira, jadi memang harus negara yang kita mintai nusrah pun harus punya negara, punya kekuatan pasukan. Insya Allah kajian ini memang harus dikaji dalam forum yang sifatnya lebih khusus. Karena ini melibatkan dia banyak dalil, kemudian juga banyak istilah juga di kalangan para ulama. Kalau bisa. Iya, baik. Untuk Mustarom, para kiai. Jadi menjawab pertanyaan terakhir, nanti ulamanya gimana nih biar terlihat perjuangannya untuk kembali tatbiqus syariahnya bagaimana nih? Nah, insya Allah di tanggal 28 28 Agustus nanti ada DUM Daurah Ulama Megapolitan. Jadi nanti kiai sekalian, para alim yang hadir berkenan juga bisa mengikuti, insya Allah tempatnya di Sentul. Nanti monggo dengan beberapa teman-teman yang sudah melakukan kontak soal ke jenengan, nanti kabarkan kami berkaitan dengan tempat dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan lebih, ini kan cuma dari jam 9 sampai setengah 12 doang saja. Jadi sangat sedikit waktunya. Nanti insya Allah di sana kalau tidak salah bermalam ya, bermalam 2 hari 1 malam. Jadi mohon jenengan bisa mengikuti biar tuntas. Kalau cuma baru kewajibannya setengah wajib, ngapain kita ini? Nah insya Allah akan lebih diteruskan lagi. Baik, baik.
tadi sudah ada 4 pertanyaan, mungkin 1 bisa 2 sampai 3 mungkin 2. 1 lagi mungkin kayak para alim yang mau bertanya. Itu baik silakan dari sebelah kiri untuk menyampaikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi, tinggal tidak jauh dari sini di Kecamatan Koja, khususnya di belakang Pengadilan Agama Jakarta Utara. Benda buku pagi sampai siang ini sangat menarik saya lihat. Dan yang paling menarik pertama, mohon maaf, nama penulisnya. Saya jadi ingat ketika ngomong Samsudin, kayak Gus Samsudin gitu. Yang lagi viral, Gus Samsudin lawan pesulap merah. Tapi pesulap merah masih kalah sama pesulap putih. Orang ngomong 11 triliun dari kantong saya, sampai sekarang nggak ketemu. Begitu guys. Mohon maaf ya. Kemudian juga nih, roman-romannya afiliasi penulis bukan orang HTI. Karena ketika ada sahabat saya nganterin buku ini, bukunya tebal banget, kami nggak baca. Saking tebalnya 600 lembar lebih. Kata saya gimana bacanya 2 hari ini. Tapi terpaksa saya hatami dikit-dikit lah katanya gitu. Nah, tabarukan. Coba saya lihat afiliasi penulis kayaknya bukan Hizbut Tahrir kayaknya roman ini ya. Malah NU gaya-gayanya gitu. Padahal secara faktual kita lihat bahwa orang-orang NU tuh, terutama yang di PBNU-nya, karena saya juga beberapa teman alumni pesantren saya, termasuk saya pernah juga, kayak Sugeng Makmun, anaknya beliau itu kelihatannya kurang setuju dengan khilafah gitu. Barangkali panjenengan kalau pernah dengar gitu ya, salah satu anak beliau yang menjadi nomor pertama yang diorbitkan itu kurang suka gitu sama khilafah. Jadi artinya orang-orang yang secara kultural ilmunya cukup tapi menolak khilafah. Ada bahkan teman saya bilang khilafah itu masa lalu, masa sekarang ada demokrasi. Mungkin karena manisnya cuan kali ya. Jadi teman Sambo kayaknya gitu. Pahlawan nasional itu. Pahlawan Nasional yang paling baru. Iya. Karena ngasih duit banyak. Tadi sebenarnya saya pengen nanya 2 pertanyaan, cuma karena udah terjawab tinggal 1. Saya pengen penjelasan yang lebih lengkap bahwa kita pernah baca dalam sejarahnya berakhirnya khilafah Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924 dengan khalifah yang terakhir Sultan Hamid II kalau tidak salah. Ini kan sudah hampir mau habis nih perjanjian itu yang berakhir akan 2024 Maret. Ya, kalau tidak salah saya pernah baca itunya tulisan itu bahwa perjanjian itu berakhir akan berakhir 100 tahun sejak 1924 kalau tidak salah. Nah setelah 2024 nanti Republik Turki ini bebas menentukan bentuk negaranya, kabarnya begitu. Apakah melanjutkan republik atau khilafah lagi. Nah mohon penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan yang kedua, tinggal di mana? Kang Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman dari Kalibaru. Ingin menyampaikan bahwa apa yang pernah saya alami sejak saya mengenal Islam, pergerakan-pergerakan demi menegakkan kalimat Allah itu sudah dikatakan walaupun bukan basic pesantren, namun selepas SMA itu banyak sekali pergerakan yang saya ikuti, baik secara underground ataupun yang sifatnya parlementer. Kemudian saya ingin ketengahkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh para pejuang kita dalam rangka penegakan syariat Islam ini. Sesungguhnya kita selalu memahami bahwa Islam itu kan sudah kami sudah sempurna. Tinggal masalahnya metodologis daripada para kiai, para asatid ataupun para dai itu menyampaikan masing-masing porsinya, sehingga umat awam ini jadi bias gitu. Intinya Islam itu kan ridho Allah kemudian surga kan begitu.
Nah, ini menjadi masalah di tengah masyarakat kita. Banyak para ulama kiai dan sebagainya dengan metode itu hanya meninabobokan. Dengan kita membaca Al-Quran demikian rupa atau mungkin kita mengajak ini sudah pahala. Dengan kita memimpin sudah pahala, surga kan gitu. Sehingga mereka itu seakan-akan tidak pusing lagi masalah yang lain. Apalagi sifatnya penegakan syariat, mereka tuh nggak paham. Kan memang mereka itu disumpelin dengan istilah-istilah memang benar adanya dalilnya, baik Quran atau hadis. Nah, ini yang menjadi masalahnya, bagaimana kita menyikapi kondisi seperti ini sehingga mereka itu terbuka gitu mata hatinya bahwasanya mereka itu sebetulnya bisa juga tidak masuk surga. Nah, ini apakah ada dalil yang kuat yang bisa menepis mereka sehingga mereka itu ada rasa giroh bahwasanya mereka itu punya tanggung jawab selain daripada ibadah-ibadah yang lain sifat ritual. Nah, itu yang pertama. Kedua, berkaitan dengan tokoh-tokoh kita ya. Terlepas daripada Islam dikatakan Nusantara, dan saya seringkali melihat di WA ini kan kita lebih banyak ya dikira itu mengenai media sosial ya, dunia maya itu masya Allah. Setelah kemarin Pilpres itu pembelahan umat di Indonesia itu begitu keras sehingga ada istilah kadrun, ada istilah radikal, ada istilah PK itu ramai sekali saling bahkan mengutarakan kata-kata yang sifatnya binatang. Nah, itu saya sering alami di media sosial. Yang menjadi katakanlah diri saya dari tokoh-tokoh yang ada yang mereka pakar tentang fikih. Bahwa saya beliau mengatakan Indonesia sudah Islami gitu, sudah Islami. Sehingga hanya satu yang belum kita tegakkan masa kisah. Nah ini, apakah benar pernyataan seperti ini dari pakar ya yang tahu tentang ilmu fikih? Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dari topik walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dilanjutkan dengan penanya yang ketiga. Siapa ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Rahman Abu Rifat dari Koja. Ya, alhamdulillah saya sangat senang ya bisa bertemu dengan Pak Kiai ya, dalam forum ini. Alhamdulillah, meskipun saya sering mendengar di YouTube ya, YouTube alhamdulillah. Sebenarnya kajian khilafah ini saya sudah dengar dan bahkan saya sudah membaca pada masa waktu saya madrasah aliyah di NU malah. Waktu itu di Depok, alhamdulillah. Ya, itu pendirinya Kiai Ahmad Sefu. Ya. Bahkan di situ itu kurikulum 1997 itu di situ membahas tentang khilafah. Ya. Cuma emang saya kritisi di situ khilafahnya oke. Ya. Ya itu. Jadi mungkin kalau tidak mendalami seperti ini itu akan membentuk pemahaman yang tidak utuh karena mereka anggap oke itu khilafah. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab-kitab Muqtabar ya, itu khilafah itu kan wilayahnya jelas, terus keamanannya juga harus dari umat Islam dan juga hukumnya harus diterapkan hukum Islam. Seperti Arab Saudi udah Islam tapi keamanannya bukan dari Islam, dia dari Amerika dan juga dari Inggris. Nah ini tidak bisa dinyatakan sebagai kekhilafahan seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW itu berdoa ya, wa qur rabbi ya, adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mudkhala sidqi wa qul li sultanan nasira, meminta agar ada kekuasaan yang menolong ya. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah juga kekuasaan yang menolong agama kita. Yang pertama itu. Yang kedua ya, tentu kita dalam pembukaan kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan ya. Kalau Imam Malik itu mengatakan kalau kita ingin kembali seperti dulu berjaya ya, la yasluhu hadhihi ummah illa bima saluha bi awwalha, maka kita harus mengikuti sistem yang pernah berjaya dulu. Umat Islam itu dua
1400 ya. Itu jaya dengan sistem apa? Nah, ini tidak diadopsi oleh para cendekiawan muslim sehingga umat Islam tercerai-berai. Nah, itu yang yang harus kita juga pahami ya. Karena umat Islam ini, maaf, para ulama, para asatid itu berbicara ketika ceramah hanya sebatas permen lagi. Artinya dikasih tadi pahala surga, pahala surga. Jadi umat Islam ini yang sakit lambung, sakit ini enggak terselesaikan gitu. Jadi hanya permen aja gitu. Nah, ini yang terjadi. Bahkan masalah riba enggak paham. Dia rajin ke masjid, masalah ini enggak paham. Nah, maka untuk kembali itu sangat penting khilafah ini diterapkan ya. Atau kalau ada kontroversi ini, yang hak yang batil itu nggak bakal nyatu ya. Waktu ja'al haqqul batil nggak bakal nyatu sampai kapanpun. Maka tadi dengan dengan penjelasan ulama ini jadi memperkuat kita untuk sama-sama memperjuangkan Islam secara kafah. Sudah tidak ada jalan keluar. Sudah tidak ada jalan keluar. Mau jalan apa lagi? Harga mati. Ya, nggak ada jalan lagi. Pemilu sudah dilaksanakan, ini masih tetap aja. Nggak ada jalan lagi. Maka jalan satu-satunya laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah menyelesaikan masalah problematika di Madinah, problematika di luar Madinah dengan Islam. Dan saya ingin nanti juga pakai menjelaskan lebih detail dalam acara nanti tanggal 27-28 ya. Insya Allah kalau saya ikut, dan mudah-mudahan semua ulama yang di sini ikut agar kita mempunyai pemahaman 100% tentang khilafah ini. Mungkin itu saja pakai yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan sini-sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustaz Khalilullah bin Abu Bakar dari Duren Sawit. Banyak yang terkala kita dengar dan kita silaturahmi terhadap para alim, para ustadz, para kiai yang berkata bahwa kita ini dasarnya ati Allah wa ati Rasul wal amri minkum. Taat terhadap ulul amri ini adalah merupakan bagian dari ajaran kita. Kemudian tatkala kita sampaikan bahwa Islam ini adalah sebuah ideologi yang harus berdiri sebagaimana baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai 13 abad diemban ideologi itu. Kemudian dia sampaikan sebetulnya kalau Islam mau berjuang, ini sudah diberikan fasilitas karena umat Islam kalau mau berjuang, di mana berjuangnya? Di demokrasi dengan kendaraannya partai-partai. Kalau partainya semuanya itu adalah menyuarakan ayo Islam berjuang, tegakkan syariat, tegakkan khilafah, insya Allah bisa katanya. Kemudian yang jadi pertanyaan saya ya walaupun hidup saya setelah merdeka, dari mulai diproklamirkan sampai saat ini itu udah lama, enggak juga Islam jaya. Yang jadi pertanyaan, apakah benar umat Islam ini dibodoh-bodohin oleh ideologi kapitalis untuk berjuang di situ? Kalau memang itu dibodoh-bodohin, bahasa saya goblok amat umat Islam. Yang namanya
jatuh di lubang yang sama berkali-kali nggak menjadi pelajaran, itu kan namanya domo. Ya. Nah ini yang jadi pertanyaan, apakah memang ini adalah tipu daya kapitalis untuk kita mengambil demokrasi? Dan dengan kendaraan partai yang sampai saat ini bikin partai lagi, bikin partai lagi, bikin partai lagi, bikin partai lagi. Jadi itu pertanyaan saya Ustaz, apakah ini memang kita dibodoh-bodohi? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak dihimbau untuk memberikan yang pertama tentang ada beberapa figur yang pro dengan kekhilafan dan kekhilafan. Yang pertama tadi dari Bocah Mukarram yang rumahnya di belakang KUA pengadilan. Jadi saya terus terang belum pernah dengar itu yang ada perjanjian atau agreement seperti itu. Cuma yang saya pernah dengar dan setelah saya baca, jadi saya dulu pernah diminta menerjemahkan suatu buku yang berjudul As-Sofwah Rojulul Marid, Kebangkitan The Sick Man. The Sick Man itu kan julukan Inggris pada Turki. Jadi Turki itu supaya bisa cepat jatuh itu dibuat opini internasional oleh Inggris pada saat itu. Turki itu sudah sakit-sakitan, khilafah Islamnya itu sudah sakit-sakitan. Padahal dulu Eropa sangat takut sama Turki. Bahkan kekuasaan Turki itu sampai beli Turki Utsmani sendiri itu sudah sampai mau membuat jalur kereta api yang mungkin sekarang kita bisa saksikan sampai ke kota Madinah. Dan ada stasiun kereta api yang dulu untuk mempermudah jamaah-jamaah haji untuk sampai ke Madinah. Dan itu bekas-bekasnya masih ada sampai sekarang. Nah setahu saya memang pada saat abolisi kekhilafan itu memang nasibnya benar-benar tragis kekhilafan. Jadi diusir dan nggak bawa apa aja, opa aja itu. Padahal dulu saya di kitab itu saya masih juga lihat itu dokumentasinya, ada foto-fotonya juga. Dulu itu ada tradisi pada saat kekhilafan Turki Utsmani masih ada, itu di Jaziratul Arab di masjid-masjid itu masih ada tradisi mendoakan para khalifah yang ada di Turki Utsmani. Itu masih ada tradisi-tradisi itu. Terus kemudian juga kalau yang tadi agreementnya apakah setelah 100 tahun itu bisa kembali ke khilafah ketiga, saya sendiri belum tahu agreementnya apakah itu benar ada agreement secara tertulis. Tapi setahu saya Kemal Atatürk itu, kalau ini istilah teman saya, kamu jangan panggil Kemal Atatürk, Kemal Atatürk. Bukan Kemal itu bukan bapaknya Turki, kan musuhnya orang Turki. Jadi Kemal Atatürk itu memang mengabolisi langsung aja, nggak ada agreement setahu saya. Kalau di dalam kitab As-Sofwah Rojulul Marid nggak ada itu saya. Jadi kitab ini sebenarnya satu disertasi, kayak semacam disertasi penelitian. Ya di situ dihimpun dokumentasi sejarah. Tapi kalau ada agreement seperti itu Allah. Tapi sebetulnya kalau menegakkan khilafah itu tidak usah menunggu agreement 100 tahun terakhir, karena cuma 3 hari masalahnya. Kaum muslim itu boleh kosong dari seorang khalifah, nggak boleh nggak ada, harus segera diangkat. Tapi juga jangan sampai kalau dia belum memenuhi syarat mentasbihkan dirinya sebagai seorang khalifah, juga jangan kayak gitu, yang memaksa itu namanya, nggak boleh gitu. Nah sebagian saudara-saudara kita itu mungkin karena ngerti fikih itu batasnya cuma 3 hari. Ya akhirnya sudah kita angkat aja, yang penting pokoknya ada khalifahnya. Dan dia tidak memperhatikan apakah dia itu memenuhi syarat atau tidak. Kan nggak boleh seperti itu malah bukan menghapus dosa kaum muslimin, malah dia membuat dosa tersendiri. Karena kaum muslimin nanti justru akan membaiat khalifah yang sebetulnya secara sahih dia bukan khalifah. Itu kan juga malah nggak boleh kan kalau menurut saya. Bahwa alam ya kalau menurut saya begitu. Itu yang pertama, Bang. Kemudian yang kedua itu apakah Indonesia yang sudah Islami kalau cuma kisah saya nggak ditegakkan? Ya sebetulnya bukan hanya kisah sih sebetulnya Indonesia itu.
Jadi dasarnya itu sudah nggak benar. Dasarnya itu harus diganti dulu kalau misalnya. Jadi kalau menurut kita kalau dalam kajian-kajian fikih, jadi sebenarnya negara Indonesia itu kalau dalam fikih, kalau fikih itu negara kan cuma dibagi dua, Darul Kufri atau Darul Islam, itu saja sebetulnya. Nggak ada Darul tengah-tengah, nggak ada. Darul Wasat itu nggak ada. Nah sekarang pertanyaannya Indonesia itu masuk di mana nih? Makanya kalau Mbah saya kaki Sirot nggak berani mengatakan Indonesia Darul Islam, nggak berani ya. Karena apa? Jelas-jelas kalau dalam syarat fikih itu nggak memenuhi Indonesia itu. Makanya Indonesia itu kalau termasuk yang Mbah Yai Ma'ruf dia bilang Indonesia itu Darus Salam, negara damai. Tapi kalau disebut negara Islam nggak berani. Karena kalau secara fikih nggak mengerti. Kalau negara kafir kita nggak berani. Padahal dia sebetulnya tahu Indonesia itu ya negara itu. Yang negara non Muslim. Ya cuma kalau dia sebut negara kafir kan kata dunia nanti ya terlalu ekstrim tadi. Karena secara pikir memang nggak ada klasifikasi negara dalam Islam itu negara wasat. Darussalam itu juga sebetulnya kalau pakai Al-Quran Darussalam itu surga. Karena surga doang gitu. Nggak ada negara di dunia ini nggak ada yang damai. Ya, sebetulnya kalau di dunia ini kita bagaimana damai kalau kita mau makan buah-buahan saja harus beli. Nggak damai itu merampas kebahagiaan kita. Kalau di surga kita minta apa saja langsung dibeli. Makanya disebutnya Darussalam. Negara yang buat kita bahagia, benar-benar bahagia. Semua yang kita inginkan langsung terjadi, first from the open. Kita pengen, wah kayaknya saya pengen lagi nih, pengen yang cantik, langsung ada. Gak usah tunggu 17 tahun dulu atau 18 tahun enggak. Langsung fresh from the open. Itu namanya benar-benar Darussalam. Benar, makanya surga itu Darussalam. Saya nggak tahu, saya bahasa kalau bilang seperti itu saya juga nggak tahu. Tapi secara fikih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan Indonesia itu kurang masalah isos saja, itu belum. Isos yang belum diterapkan. Termasuk hudud itu juga belum, banyak yang belum. Belum dalam muamalah itu juga belum. Belum dari sisi dasarnya itu juga belum. Dasarnya itu belum. Kalau negara itu mohon maaf, kalau ini ada orang kafir, masuk panjenengan akan dakwai syariat kan salah ya. Harus didakwai dia masuk Islam dulu. Itu dakwah yang benar. Baru setelah dia masuk Islam, ajari dia fikih. Termasuk juga negara. Kalau negara ini belum negara Islam, jangan didakwai syariat-syariat dulu, diganti dulu dasarnya. Kalau dasarnya sudah ganti, baru kemudian bisa itu fikih diterapkan. Karena syariat Islam itu sebetulnya bisa diterapkan oleh negara siapapun. Amerika pun juga bisa kalau dia ini syariat Islam kayaknya baik, kita terapkan semua. Itu nanti penerapannya malah salah. Penerapannya malah salah. Karena dasarnya belum Islam. Seperti orang non-Muslim sudah mengerjakan sholat, ya salah. Makanya harus memang rada radikal. Cuma ini secara fikih seperti harus diganti dulu dasarnya. Ya disahadatkan kalau bahasa kita mah. Disahadatkan dulu, baru kemudian disuruh mengerjakan syariat. Itu mungkin ya kalau menurut Al-Fakir. Para khalifah karena pernah jaya, jadi kita ikut sama sister yang pernah jaya. Oh iya, itu saja tadi terkait dengan Indonesia sudah Islami belum itu. Oh iya. Ada tadi yang bilang bahwasanya kita kan umat Islam Indonesia ini sama para kayak Ustaz Asad itu meninabobokan tentang keislaman berkaitan masalah surga dengan makolahnya. Bagaimana kita untuk menyikapi itu? Betul. Saya ingin sampaikan satu makalah atau mungkin dua makalah yang saya hafal. Ini makalah ada di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Mandur Al-Afriqi, Lisanul Arab, di kitab kamus. Jadi beliau itu mengutip satu pernyataan yang disampaikan oleh Imam Az-Zujaj. Imam Az-Zujaj itu juga seorang ulama pakar bahasa Arab. Dia katakan begini waktu menjelaskan masalah iman. Jadi wahada Az-Zujaju al-imana.
Imam As-Sujad itu membatasi iman itu dengan beliau mengatakan idhaul khudu'i wal qabuli li syariati. Iman itu kata beliau adalah menampakkan penerimaan dan ketundukan kepada syariat Islam. Walima atabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menampakkan ketundukan dan penerimaan pada semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu hanya menerima sholat, hanya menerima zakat saja, tapi kalau dia tidak menerima khilafah, tidak menerima hudud, Nabi itu juga ngajarin kita kalau ada orang mencuri dan sudah memenuhi syarat, dia dipotong tangan. Kalau ini tidak diterima, berarti orang itu sebetulnya belum sah disebut punya iman. Makanya beliau katakan bahwa yang dimaksud iman itu adalah ithar, harus ithar, menampakkan, gak boleh sembunyi-sembunyi. Itu bedanya orang mukmin dengan orang munafik, dengan juga orang non muslim. Kalau seorang muslim yang hakiki mukmin sejati itu menampakkan benar ketundukan dan penerimaan terhadap syariat Islam. Syariat Islam tidak hanya membahas tentang sholat, zakat, puasa. Yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga bukan hanya puasa, zakat, dan tadi masalah pahala kalau dapat sholat tahajud itu fadilahnya begini, itu ya juga bagian ajaran Islam, kita nggak boleh sepelekan. Tapi kalau membatasi diri di situ, kemudian dia menolak pada yang lain, maka itu bermasalah imannya. Dan beliau katakan waqtiqatuhu wa tasdiquhu biqouli, dan dia meyakini dan membenarkan di dalam hati. Faman kana ala hadis sifat, barang siapa orang yang berada dalam sifat ini, wa huwa mukminun muslimun wa yumurtabin wal sakin, maka dia itulah mukmin muslim yang tidak diragukan dan tidak disangkakan lagi. Bahwa dia ini benar-benar muslim. Dan kita kan, saya sendiri mohon maaf, saya itu sampai terpengaruh makalah ini. Ini kalau ada seorang, mohon maaf, ada seorang wanita muslimah, dia mau nggak pakai kerudung, itu saya langsung berikan kafir apa ya? Saya jadi nggak berani ngomong Islam. Itu saya saking terpengaruhnya makalah ini. Nah sekarang malah jilbab malah dipersekusi. Kemarin yang dibangun Tapan Jogja yang yang sedikit agak mendisiplinkan siswanya untuk pakai kerudung, itu kan malah dipecat itu sama gubernurnya itu ya, Diknasnya. Dan di Sumatera Utara kemarin juga gitu, kembali lagi seperti tahun 90-an, siswi yang mau pakai jilbab itu dilarang. Padahal jilbab, pakai kerudung, pakai jilbab itu ajaran Islam, ajaran di bawah Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, syarat yang berikutnya itu muslim mukmin sejati itu adalah dia bahwa Allah dia anna ada al-faraid wajibun alaihi. Seorang muslim mukmin sejati itu selalu memandang bahwa mengerjakan yang wajib itu adalah wajib. Makanya kalau dia membatasi hanya sebagai hukum-hukum Islam yang dia kerjakan dan dia asik di situ, mukmin muslimnya masih perlu diragukan. Dan ini ada fatwa yang sangat keras dari Profesor Dr. As-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau maksud Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Beliau katakan begini waktu menjelaskan ayat-ayat tentang nikah. Begini yang mukarram, saya hafal mulanya. Karena tadi saya juga kesel kalau tadi yang mudah itu senangnya di sini-sini, yang ini mah ditolak-tolak. Makanya saya hafalin itu makolahnya. Nah, dia katakan gini, wa inkaru hukmin min ahkam syariah allati thubitat bidalilin qat'iyyin au da'mu qaswati hukmin ma kal hududi masalah au ida'u adami salahiyati syariah li tatbiq yu'tabar kufron baridatan anil Islam. Diterjemahkan enggak ini? Maksudnya paham langsung? Iya, paham. Mengingkari satu hukum dari hukum-hukum syariat, nggak usah dua, nggak usah tiga. Mengingkari satu hukum yang menjadi bagian hukum syariat yang ditetapkan berdasarkan dalil qat'i, atau dia menuduh bahwa syariat Islam itu atau ada satu hukum dari Islam itu yang jahat, yang kejam, misalnya hudud itu nggak layak itu hudud itu cocok untuk hewan. Kalau orang melakukan LGBT sama homoseksual itu dibunuh kalau dalam Islam. Kalau itu melanggar HAM, itu kejam, macam-macam. Atau ada orang mempropagandakan tidak layaknya syariat Islam untuk diterapkan. Indonesia itu kan negaranya plural. Kalau syariat Islam diterapkan gimana orang-orang non muslim? Kalau ada orang bilang seperti itu, yukta baru kufron baridatan
ambil Islam. Walaupun ulama, Walaupun ulama, nggak peduli. Karena ulama itu ada dua macam. Ada ulama akhirah, ada ulama dunia. Ya, itu bukan ulama baru itu. Jadi maksud tapi hukumnya qat'i ya, ditetapkan berdasarkan dalil qat'i. Kalau yang enggak qat'i nggak boleh kita kafirkan. Kalau dalilnya doni nggak boleh kita kafirkan. Tapi kalau yang dia tolak dalilnya qat'i, masya Allah itu. Nah umat kita ini sekarang kan malah ditakut-takuti yang qat'i ini kayak potong tangan, terus apa jilid 100 kali. Malah ada ulama yang mohon maaf itu kan apa asariku tuh faktor ideal, faktor itu boleh ditakwilkan di penjara. Ya kalau di penjara mestinya tangannya doang faktor ideal. Kalau faktor ideal itu faktor itu artinya di penjara, mestinya juga tangannya doang yang di penjara. Nah itu takwil yang sebetulnya menyimpang. Jadi makanya kalau menurut saya nggak boleh umat Islam itu hanya ingin mengerjakan yang enak-enak saja dari bagian syariat Islam. Makanya diakukan apa tuh minum nabi ba'di kita tetap suruh nabi ba'di. Itu yang mungkin barangkali makolahnya adalah. Tapi itu dalilnya memang banyak, dalilnya dijadikan sandaran untuk makolah ini. Baik, kemudian oh ya, Bipol ya. Memangnya kalau menurut saya yang paling berbahaya itu adalah justru kita ini ditipu. Siapa yang menipu? Justru para ulamanya yang suka nipu. Ulama itu kan mestinya menyampaikan ilmu apa adanya. Apa adanya sesuai dengan apa yang diajarkan ulama-ulama lurus muktabar yang sebelumnya. Gak boleh dikurangi, gak boleh ditambahin juga. Itu ulama gitu. Kalau ulamanya sudah nggak lurus, itu nanti dia seperti menipu umat. Khilafah syariah itu nggak wajib. Nah sementara masyarakat awam itu selalu melihat ulama itu pasti benernya. Apalagi ulamanya baik. Itu. Yang ngaji, yang lulusan pesantren punya gelar belakang sama depan. Itu kan. Jadi sebetulnya itu ditipu, menipu. Makanya ulama itu kan mengapa bagian Nabi itu sampai mewanti-wanti agar ulama itu betul-betul ragam menjaga jarak dengan para ulama. Bukan berarti nggak boleh berinteraksi, enggak. Harus menjaga jarak itu dikarenakan itu. Khawatirnya kalau sudah terlalu dekat, lebih-lebih lagi itu penguasa zalim. Masya Allah itu nanti dia akan melegalisasi itu fatwa-fatwanya itu melegalisasi kedoliman mereka. Kalau sudah begitu, berarti nanti menipu. Ya kayak tadi misalnya bikin partai-partai itu. Ya sebenarnya kalau partai dalam Islam kan mestinya partai itu ya seperti yang dalam surah Ali Imran ayat 104. Ya partai yang tegak di atas akidah Islamiyah dan tujuannya adalah menegakkan syariah dan khilafah. Jadi sebetulnya memang kalau bahasanya Habib Khalid itu menipu ya, menipu atau menggoblokin kita itu ya mungkin barangkali di Al-Quran kan banyak seperti itu ya. Memang setan itu pinter. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Nah itu sebenarnya mereka membisikkan ini. Setan-setan itu membisikkan kata-kata indah, tapi tujuannya sebenarnya untuk menipu. Bahkan saya sering diskusi, demokrasi itu yang terbaik. Nggak ada yang lebih baik daripada sistem demokrasi. Karena apa? Semua orang bisa diakomodir. Termasuk juga dalam pengambilan keputusan, sistem demokrasi itu paling adil. Semua orang bisa dilibatkan. Nah justru di situ salahnya. Kalau di voting ulama satu melawan 1000 maling, kira-kira menang mana? Lahirlah aturan. Nah kita ini dimain-mainkan kayak gitu. Tapi ya saya sendiri juga kadang-kadang maklum lah. Gimana ulamanya juga masih mohon maaf ya masih goyang. Gitu. Ya kalau alam bisawab ini mungkin mohon maaf ya kalau saya kira-kira ada yang salah atau kurang berkenan dari para alim sekalian. Ya, saya orang masih ada sisa-sisa orang Jawa Timur. Jadi ya kadang-kadang ngawur, kadang bonek gitu. Jadi tapi demi Allah ini
saya memang pagi hari ini lagi bersemangat, karena termasuk kebahagiaan dari saya adalah bisa hadir di masjid yang luar biasa ini, penuh dengan sejarah ini. Jadi kita doakan dari Masjid Al-Istiqomah ini menjadi pusat dakwah Islamnya, tidak hanya di Indonesia. Tadi yang baru bilang Kampus jihad. ya insya Allah. Tapi ini memang harus didukung harus didukung. Jadi jangan sampai tidak didukung. Mungkin barangkali itu kalau bisa saya sampaikan. Baik, sudah menunjukkan jam 11.30. Kalau misalnya masih ada yang mungkin satu pertanyaan lagi, kalau cukup berarti Unek-unek satu. ya 1 menit aja. 1 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya ikhwah, guru-guru besar di depan. Bagi saya, kalau pemahaman saya salah, tolong luruskan karena saya masih sangat kurang. Bagi saya sebetulnya terhadap materi-materi yang didapat waktu kuliah dulu tentang negara Islam kan. Kalau kita mengamati ya Pak Habib semuanya, negara Islam kan sudah banyak. Ya Pak, bagi kita sekarang pembahasan tadi itu sangat bagus Pak. Dulu dengan cerita Pak tadi dikasih waktu 3 hari di negara ini. Di belakangnya ada Algojo. Kalau nggak duduk satu imam yang tukang rapat ini di Indonesia. Jadi bagi saya negara Islam sudah banyak. Cuma aksen berbagai negara ini untuk mengangkat dulu satu orang imam secara dunia. Baru setelah terbentuknya imam atau khalifah itu, baru sistem ini dibentuk, dibangun oleh khalifah yang dibentuk satu orang. Jadi untuk mendudukkan satu orang mendunia ini, berbagai negara ini kapan sih gitu ya? Dan siapa figuran yang untuk satu? Ini bagi saya itu aja Pak. Kalau kajian sudah sangat cukup banyak saya bilang tadi. Jadi sebetulnya kesimpulannya tidak perlu sebetulnya kita apalagi negara yang semarah pemimpinnya akan terjadi negara Islam di Indonesia, nggak perlu dulu sebetulnya. Bagi kita sepakat kalau Malaysia juga bikin negara Islam, buat apa negara-negara Islam itu sudah banyak, Arab Saudi dan negara Islam itu sudah Islam, tapi kapan mereka akan mengangkat seorang imam? Itu aja Pak masalahnya. Dan itulah bukan saya tadi mempercepat secara Bapak dari bahasan sangat bagus, dan itu saya itu yang saya nanti sebetulnya walaupun umur saya baru 49 Pak. Jadi kita kasih delegasi ini 1 bulan nggak duduk, delegasi yang diutus ini itu yang dipegang kebenar Pak. Kenapa begitu lama berlarut untuk angkat satu imam saja? Sistem nanti Pak diatur oleh imam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah beliau jadi anggota daurah nanti, soalnya kayaknya harus dijelaskan lebih mendalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita menilai satu negara itu sudah Islam atau tidak, ini termasuk negara Islam atau negara kafir, standar kita itu tetap harus pakai syariat Islam. Jadi itu ya, sehingga kita nanti tidak salah. Ini negara itu sebutnya sudah Islam, negara Islam, tapi kita sebut negara kafir, kan salah tidak? Atau negara itu sebetulnya belum negara Islam, masih negara kafir, kita sebut negara Islam, itu kan salah. Jadi sebenarnya dalam kajian-kajian para ulama di kitab itu juga ada saya bahas. Jadi tentang kriteria sebuah negara sah secara syar'i disebut sebagai negara Islam. Syaratnya cuma 2 sebetulnya. Yang pertama, keamanan negara tersebut dijamin oleh kaum muslimin. Dan yang kedua, negara tersebut menerapkan Islam secara menyeluruh. Ini kalau kita lihat hampir di negara ini syarat-syaratnya belum terpenuhi, belum terpenuhi. Sehingga memang kita nggak bisa mengatakan di dunia ini negara Islam sudah banyak. Tidak bisa kalau saya pribadi sudah. Terus gimana harus nanti menegakkan khilafah? Insya Allah ada caranya. Ada caranya. Terus Ustaz gimana caranya? Insya Allah nanti kita terangin. Kayak bukan di forum ini. Iya, di forum ini. Tapi yang intinya alhamdulillah ya di pagi hari ini sekali lagi saya sampaikan perjuangan untuk menegakkan syariah dan khilafah, menegakkan kembali negara Islam ini jangan pernah sampai padam. Jadi harus selalu kita sampaikan. Lebih lagi ini sekarang anak-anak mudanya
sudah kalah sama satu kampung di dekat saya, di dekat Bojonggede, Citayam. Jadi jangan sampai kalah, masa. Juga sekarang yang harus kita waspadai para alim, para asatidz yang dirahmati Allah. Ini gerakan LGBT seluruh dunia ini sudah benar-benar masif kan. Jadi LGBT. Kalau kemarin yang Kedubes Inggris mengibarkan bendera LGBT tanggal 17 Mei. Bahkan WHO itu sudah mencabut ini tahun 1990. Jadi PBB itu membuat satu resolusi bahwa LGBT itu bukan lagi perlakuan menyimpang. Jadi kalau ada seorang laki-laki senang sama laki-laki itu tidak lagi disebut menyimpang. Perempuan suka sama perempuan terserah dia dan tidak boleh itu dianggap penyimpangan. WHO sudah mencabut tahun 1990. Makanya dulu kalau orang tua di zaman bapak-bapak saya itu sangat khawatir kalau saya itu main sama perempuan. Tapi sekarang saya melihat anak saya, anak laki-laki ini sekarang khawatirnya di dua. Main anak perempuan, main sama anak laki-laki yang lain. Bahkan ada buyung di teman saya di Jakarta. Sekarang wanita-wanita cantik di Jakarta itu sudah nikahnya sudah pengen sama laki-laki jelek, nggak laki-laki ganteng. Mengapa? Karena laki-laki ganteng pacaran sama laki-laki ganteng yang lain. Nah ini harus kita waspadai LGBT. Ini panjenengan harus berhati-hati. Karena sekarang begitu. Orang saya punya anak juga kayak gitu, sudah wanti-wanti di pondok juga kayak gitu. Hati-hati dengan yang sejenis bahaya. Ya mungkin barangkali itu kalau yang baik. Sebelum kita tutup dengan doa, berkenan untuk menyampaikan kalimat minal ulama atau testimoni. Alhamdulillah hadir juga Kiai Haji Khalil Darussalam MA berkenan untuk menyampaikan testimoni atau qaul minal ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa aflaha man tabi'ahu wa da'a ila al-ihtida'i bi syari'atihi. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين لمدنا مع بعض. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. Para masyayikh, para ulama, para kiai, para jiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan khilafah Darul Islam, Darul Kufur. Kita disebut Darul Islam enggak, Darul Kafir enggak. Mungkin ada satu lagi Darul Munafik. Karena memang kenyataannya banyak yang munafik. Allah perintahkan udkhulu fis-silmi kaffah, tapi yang dijalankan ittabi syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi itu setan, tapi yang diikuti adalah syaitan. Dan yang paling bahaya adalah ulamanya. Ulama'uhum yawma idzin syarru ulama'. Hari ini banyak ulama-ulama yang menyimpang. Oleh karenanya, mengapa kemudian khilafah itu runtuh? Asbab apa? Ya tadi ulama tadi. Ulamanya sudah hubbud dunya bakarahiyatul maut. Mengikuti nafsu syaitan.
Oleh karenanya tegaknya khilafah tatkala umat itu memahami agamanya. Dan Yahudi, Nasrani, Majusi nggak suka, atau PKI nggak suka orang Islam paham tentang agamanya. Oleh karenanya ada konsep yabtaiduna muslimuna an ulamaihim an dinihim, berupaya untuk menjauhkan umat dari ulama, menjauhkan umat dari agama, sehingga dia rancur beragama. Kemudian muncullah partai-partai yang banyak. Dulu partai itu 3, Pak. Golkar, P3, PDI. P3 taruhlah yang mukmin, Golkar munafik, PDI kafir. Dulu itu. Sekarang kan udah diacak-acak semuanya, jadi munafik semuanya. Oleh karenanya ke depan kita tetap punya satu semangat. Fa insyaallah satu saat khilafah akan kembali di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan terwujud kalau kita diam 1000 bahasa. Kalau kita hanya menanti dan menanti, harus ada harokah. Kalau kita mengharapkan pada demokrasi, nggak akan selesai. Rumah kita sudah banyak sesuatu yang mempengaruhi kita pada hal yang tidak bagus. Oleh karenanya, yuk umat bersatu, satukan langkah, satukan itikad agar khilafah ke depannya akan kembali berjaya di muka bumi ini atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak banyak menyampaikan sesuatu, mohon maaf saya terlambat. Para masyayikh, Habib, Imam, Syekh Hamidan, mohon maaf, dan Kiai, Masya Allah, saya mohon maaf, dan para ulama-ulama yang hadir. Inilah cikal bakal yang mudah-mudahan wasilah ini bisa menyebabkan kita kembali kepada khilafah yang akan menjadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu intinya. Itu tidak akan terjadi tanpa ada khilafah. Dan khilafah tidak akan tegak kalau kita jaga harokah. Oleh karenanya, mari kita bangkit. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat minal ulama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Mukarram, pengurus MUI Pademangan, kepada Al-Ustaz Selamat Sugoro SPDI kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak Kiai, para ulama, ini dadakan tembak aja nih. Sebetulnya saya mau menyampaikan tadi Pak Kiai, karena waktu sangat prihatin sekali Pak Kiai di Pademangan ini ada spanduk yang memang tidak tanggung jawab sama sekali, ngeblank. Jadi Kecamatan Pademangan dan Kelurahan Pademangan Timur menolak khilafah Islamiyah. Ini sangat prihatin sekali. Jadi Pademangan Timur ini memang 70% non muslim. Kalau di situ jelas ada tanggung jawabnya siapa, saya bisa telusuri. Tapi ini sama sekali tidak. Saya mau copot nanti kalau ketua MUI jadi bermasalah Pak Kiai. Dan juga sangat prihatin sekali, saya nggak sebut namanya, guru besar di Pademangan sudah 13 tahun. Ya kalau saya bilang seperti sekarang ketua PBNU sekarang ini sudah bicara khilafah ini sudah hampir menolak, bahkan diangkat. Padahal beliau ini ulama besar. Nah, sehingga Pademangan ini sudah mulai sedikit goyang Pak Kiai. Maka mohon izin, insya Allah ya tahun ini, kalau nggak tahun depan,
akan membahas seperti ini Pak Kiai. Ya, saya sudah sampaikan juga sama Kiai Ibu Abidin dengan wakilnya berikut Pak Bendahara MUI kemarin bersama-sama. Insya Allah saya bilang untuk membedah buku ini, ya supaya tadi pahamannya jadi utuh, enggak setengah-setengah kan gitu. Oke. Saya tidak banyak bicara Pak Kiai, saya pengen mengamalkan saja Pak Kiai. Ya, Insya Allah mohon doanya. Terlepas dari 90% ulama di Pademangan menolak, tapi insya Allah kalau MUI ketua dengan beberapa ketua bidang mendukung, insya Allah bisa terlaksana Pak Kiai. Mohon izin ya. Baik, itu saja. Mohon izin sekali para kiai, para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kalimat minal ulama sudah disampaikan, dan terakhir kita akan akhiri dengan doa. Untuk doa berkenan kepada wal muhtaram Ustadzuna al-kiram Khalilullah Al-Habsyi untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim bil jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa sallim Allah tabaraka wa ta'ala bil ashabi Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakas syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila ba'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana allati wajha amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina allati fi ma'adina wa ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma la tada' lana bi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wala nisyanan illa jakarta wala jahilan illa anamta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.